Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Safa Azhara. Di video ini, saya dan rekan saya Muhammad Rifki Subianto akan memaparkan materi terkait apa itu sistem ekonomi Islam dan substansi-substansi di dalamnya. Ekonomi menjadi salah satu tonggak kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia membutuhkan akses untuk memproduksi ataupun memperoleh barang dan jasa. Hal ini membuat posisi ekonomi berperan cukup penting dalam kehidupan kita. Adanya ekonomi dalam Islam berfungsi untuk memecahkan berbagai persoalan di bidang ekonomi dan bisnis. Sistem ini membantu umat manusia dalam mengelola aspek material sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dalam Islam, ekonomi dijalankan atas dasar ketuhanan serta syariat-syariat Islam, guna memberi kesejahteraan dan manfaat kepada umat manusia. Dalam presentasi kali ini, ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ada pengertian, kedudukan, tujuan, dan larangan. Kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu adalah pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan manusia. Islam mendefinisikan ekonomi sebagai cerminan dari al-iqtisad al-islami. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mu'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Ilmu ini juga didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuz Zaman mengartikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material, memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Adapun praktek dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam menghadirkan esensi tentang bagaimana peran agama dalam menekankan kesetaraan manusia di hadapan Sang Khalik, sesama manusia serta ajaran yang mengajak sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan, kepercayaan terhadap perlindungan kepada kalangan miskin dari tirani konglomerasi, memberikan kebebasan ekonomi kepada manusia, pandangan hidup yang mengandung kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal, serta tidak menentang tradisi ilmiah. Baik, kemudian kita akan berfokus kepada materi yang kedua, yaitu adalah kedudukan ekonomi dalam Islam. Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai suatu aktivitas yang positif jika pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kedudukan ekonomi dalam Islam sebagai salah satu aspek penting sangat dijunjung tinggi karena bertujuan untuk mendapatkan kemuliaan atau falah. Kegiatan ekonomi memerlukan pengawasan dan kontrol agar bisa berjalan dengan dinamis seirama dengan ajaran Islam. Ekonomi menjadi salah satu aktivitas penting karena membawa kesejahteraan pada umat manusia sesuai apa yang dicita-citakan oleh umat muslim. Yang ketiga, kita akan berfokus kepada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Itulah sebabnya Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam perekonomian. Tetapi Allah menciptakan manusia untuk menjadi khilafah yang memiliki tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran untuk kebaikan semua makhluk. Tujuan ekonomi Islam, di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama ada menempatkan ibadah di atas urusan lainnya. Sistem ekonomi syariah atau Islam memiliki tujuan mencari keberkahan, bukan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan saja. Tetapi kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Prinsip tersebut mengacu pada ajaran yang menyatakan bahwa segala amal perbuatan oleh manusia selama hidup di dunia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua, saya mengambil poin menyimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Penerapan ekonomi syariah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pada prinsipnya, kegiatan perekonomian dilakukan memang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.
Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kehidupan yang bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Oleh sebab itulah perlu dipikirkan juga tentang keberkahan hidup di akhirat kelak, sehingga harus diseimbangkan antara urusan keduanya. Yang ketiga, ada mendapatkan kesuksesan ekonomi sesuai ajaran agama. Kegiatan ekonomi yang islami haruslah bisa membawa dampak kebaikan pada umat atau masyarakat. Sistem perekonomian yang dilakukan juga diharapkan akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan kesuksesan secara ekonomi dengan seadil-adilnya dan merasakan kesejahteraan ekonomi sesuai ajaran agama. Selanjutnya, ada menghindari terjadinya kekacauan dan kerusuhan. Hal ini berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana sistem perekonomian syariah bertujuan agar masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dan keadilan dari segi ekonomi. Setelah masyarakat mendapatkannya apa yang menjadi haknya secara adil dalam hal ekonomi, maka kekacauan dan kerusuhan bisa dicegah. Yang terakhir, ada yang kelima, menjadi penyebar kebaikan untuk masyarakat. Melalui sistem ekonomi syariah yang melarang riba dan menggantinya dengan bagi hasil, diharapkan umat bisa menjadi penyebar kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya maupun orang lain pada umumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan perekonomian kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Berikutnya ada larangan-larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada maisir, yang kedua ada gharar, yang ketiga ada riba. Dalam Islam, maisir dilarang dilakukan dalam transaksi. Dalam Islam, maisir dilarang dilakukan dalam transaksi. Dalam bahasa Arab, kata maisir sering juga disebut qimar. Maisir atau qimar adalah salah satu bentuk perjudian yang mewajibkan jika salah satu dari dua pemain menang, orang tersebut akan mendapat untung dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh maisir ini adalah perjudian. Sedangkan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori perjudian telah dilarang seperti hadiah SMS berdasarkan Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008 tentang SMS dan kuis telepon. Tentang hal ini ada dari Al-Quran yang melarang maisir atau gharar dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selain maisir, yang kedua itu ada gharar. Gharar juga dilarang dalam ekonomi Islam. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan syariah dalam perdagangan. Akibat dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penindasan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini diharamkan oleh Islam. Beberapa jenis barang gharar antara lain adalah dari segi kuantitas, ukuran atau takarannya tidak sesuai. Kemudian secara kualitatif tidak pasti kualitas barangnya. Kemudian dari segi harga ada dua harga dalam satu transaksi. Dari segi waktu ada ketidakpastian pada saat pengiriman. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan gharar yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola. Contoh dari gharar salah satunya yaitu adalah jual beli sapi yang masih dalam perut atau kandungan induknya. Jual beli tersebut dilarang dalam ekonomi Islam karena terjadinya unsur ketidaktahuan antara dua pihak, penjual dan pembeli pada barangnya adalah anak sapi tersebut. Yang terakhir ada riba. Dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang baik kualitas maupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Landasan mengenai riba ini sudah ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Adapun yang dimaksud dengan jalan yang batil adalah dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh syar'i. Riba secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu'. Riba ad-duyun dikelompokkan lagi menjadi riba an-nasi'ah atau al-jahiliyah dan riba al-qard. Sedangkan riba al-buyu' dikelompokkan menjadi riba al-fadl dan riba an-nasa. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.